Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga adalah mereka harus membuat perjanjian baru. Oleh karena putusan pengadilan itu, maka mobil itu dititipkanlah di pengadilan. Tetapi kan bunyi daripada itu harus diserahkan mobil itu kepada penggugat. Nah, tetapi dari pengadilan justru jurusitanya menahan itu mobil. Tidak mau dia serahkan kalau belum dibayar. Waduh, ini repot. Kok pengadilan kok tidak mematuhi produk sivitas pengadilan setempat, tidak mematuhi putusan pengadilan. Nah, ini kan aneh. Sekali lagi, saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada, masyarakat yang mencintai keadilan dengan benar, dan teman-teman penggiat kebenaran, atau pejuang kebenaran yang berkeadilan, tolong bantulah apa yang Anda bisa lakukan kepada korban-korban ini. Kalau orang tidak punya dana, lalu Anda tidak bisa hadir, tidak apa-apa, tapi berikanlah nasihat yang objektif. Ingat, saya memberi nasihat yang objektif kepada orang, insya Allah saya tidak susah-susah amat. Mobil saya tidak kredit, insya Allah saya tidak habis-habisan aja. Jadi kalau kita ikhlas, segala tindakan kita yang kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, jangan setengah-setengah. Makanya saya tidak membantu orang yang minta mendatangi mereka, kemudian tanpa biaya. Saya tidak mau, karena nanti saya jadi setengah-setengah. Lebih baik saya bilang jangan. Kalau saya mau datang, kamu harus sediakan sekian. Kalau enggak, saya bantu kamu secara free. Jadi sekali kita menyatakan bahwa kita mau bantu orang, maka kita harus tulus dan maksimal. Karena pengacara ini adalah satu-satunya yang bisa menjaga marwah daripada hak asasi manusia. Kita tahu bahwa hakim itu meskipun tugasnya adalah menjadi wasit, tapi terkadang mereka menjadi pemain. Sekali lagi, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ikuti terus edukasi dari pengacara Guntur Laremba. Baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, ikuti terus. Jangan lupa subscribe, supaya saya tahu siapa Anda. Lalu Anda like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Saya punya edukasi banyak. Banyak yang bisa Anda ambil. Kebetulan saya memberikan ilmu gratis. Dan saya punya pengalaman. Saya berbicara bukan menjadi hanya sekadar sebagai pengacara. Saya menjadi terdakwa dan menjadi pengacara untuk diri saya, serta saya menjadi pengacara buat orang lain. Jadi 3 saya punya ilmu. Orang lain itu hanya bisa menjadi pengacara pembela orang lain. Mereka belum pernah merasakan jadi terdakwa dan membela diri sendiri, nggak pernah. Kita beberapa tahun terakhir kan bisa melihat banyak pengacara senior yang masuk penjara kan? Mereka nggak bisa membela diri. Jadi insya Allah saya bukan pengacara senior, tapi saya mampu membela diri. Justru saya ingin tekankan kepada teman-teman, ketika Anda membela kebenaran di pengadilan, tolong dicatat. Pengadilan itu bukan tempat menghukum, tapi tempat menguji fakta-fakta perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku. Pengadilan itu sebetulnya adalah tempatnya pelaku terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi
hakim, sivitas hakim, sivitas pengadilan, hakim, kemudian JPU, panitra maupun penyidik itu tidak punya wewenang untuk menghalangi terdakwa mencari keadilan. Jadi pengadilan menurut saya adalah ruang bagi terdakwa. Terdakwa punya hak untuk membela dan mempertahankan harkat, martabat, serta kehormatan dirinya dan keluarganya. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun yang merasa seperti hakim karena dia adalah ditunjuk untuk apa? Kan kadang-kadang, saya yang ngatur. Ingat, hakim itu adalah wasit. Dia memang yang mengatur. Tapi dia tidak boleh menghalangi seorang terdakwa untuk mencari perlindungan atau untuk mencari fakta material, ya. Jadi dia harus, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya di pengadilan itu kedudukan paling tinggi adalah terdakwa. Karena seorang terdakwa adalah terduga pelaku kejahatan yang belum tentu dia jahat. Terdakwa adalah seorang yang didakwa atau dituntut melakukan pelanggaran padahal belum tentu dia melanggar. Itu harus diingat. Makanya ada yang namanya apa? Praduga tak bersalah, presumption of innocence. Jadi itu dilindungi undang-undang. Selama belum ada kekuatan hukum tetap, putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka selama itu terdakwa belum bisa dikatakan dia bersalah. Dan saya juga ingin menyoroti ini. Ada beberapa putusan tentang perkara perdata yang sebetulnya masih ada upaya hukum banding atau upaya hukum PK atau kasasi, kemudian langsung dieksekusi. Ingat, kalau eksekusi sudah berjalan, kemudian putusan dimenangkan kepada mereka yang telah dieksekusi, apakah kerugian ada yang bisa mengembalikan? Jadi saya menyoroti ada beberapa yang menelpon juga kepada saya, Pak, bagaimana menurut Bapak? Kami ini masih melakukan upaya hukum, tapi sudah dieksekusi. Sebetulnya ini yang harus dibereskan ini. Ketika ada upaya hukum, maka kata-kata berkekuatan hukum tetap itu batal. Kecuali kalau secara formal tidak memenuhi karena waktunya. Sepanjang itu diterima oleh pengadilan, makanya pengadilan nggak boleh sembarangan menerima. Ketika ada orang mengajukan banding, kalau sudah lewat waktunya sudah tolak aja. Ya, jadi tidak menimbulkan namanya apa ya? Saya lihat itu ada orang nangis-nangis, Pak. Kami ini masih banding, Pak. Dan ini sedang berproses di PT. Kami belum dapat keputusan, tapi kami sudah dieksekusi. Ini salah satu contoh. Inilah yang jurusita itu harus perhatikan. Anda diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan eksekusi. Tapi kalau orang masih ada upaya, maka itu sebetulnya putusan belum inkrah. Ya, kita telah melakukan kesewenang-wenangan kepada masyarakat lemah. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak kepolisian ataupun dari satuan polisi Pamong Praja, ya, Satpol PP, tolong, kalau masih ada upaya hukum yang dilakukan para korban, ya, atau para pihak, dan itu masih diterima oleh pengadilan, baik itu pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi, maka tidak boleh Anda terlibat. Kasihan. Ini kepastian hukum yang harus ditegakkan. Masa orang itu masih berupaya secara perdata melakukan banding dan kasasi maupun PK, ujuk-ujuk sudah datang eksekusi. Dan eksekusi itu kadang-kadang tidak berperikemanusiaan. Barang orang dihancurkan, ya, orang, waduh, ini kejam. Pengadilan itu adalah milik negara. Tidak boleh pengadilan itu berpihak pada satu, istilahnya memihak satu pihak. Kalau jurusita melakukan penyitaan sedangkan itu masih ada upaya hukum, berarti jurusita itu melakukan perintah
atau permintaan daripada pemenang. Menang, kalau masih ada upaya hukum, ya tolong dikasih tahu juga, Pak. Ya, misalnya ada putusan atau ada perintah ketua untuk melakukan eksekusi. Tolong jurusita itu sampaikan kepada ketua, Pak Ketua, ini orangnya masih melakukan upaya hukum. Putusan kita itu berarti belum ingkrah karena orang masih melakukan upaya. Jangan ketua mengeluarkan perintah eksekusi sementara orang masih melakukan upaya hukum. Bagaimana kalau orang yang melakukan upaya hukum menang sedangkan dia sudah dieksekusi? Ini kan nggak benar. Jadi sekali lagi norma hukum kita harus patuhi, ya. Norma-norma yang tertuang dalam undang-undang, ya, sebagaimana amanatnya, ya, tolong dibaca lagi itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 tentang persamaan hak dan kedudukan di muka hukum. Kemudian pasal 28 mulai dari A sampai J. Itu ada di sana. Setiap orang berhak mempertahankan martabat, harkat martabat harta bendanya, kehormatannya. Setiap orang berhak dilindungi dan negara menjamin. Itu jangan cuma ada undang-undang begitu. Kemudian kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan undang-undang, itu tolong dipatuhi, diperhatikan. Saya lihat ini para hakim seolah-olah itu blow on, seolah-olah. Kemudian ditambah lagi panitera pengganti, datang lagi yang namanya jurusita, langsung saja main eksekusi karena sudah dikasih duit. Ini jangan begitu, ingat. Uang berapapun akan habis. Lebih baik tidak punya uang, tapi kita hidup tenang daripada punya uang panas bisa mengganggu kesehatan Anda dan keluarga Anda. Ingat, jangan pernah berpikir uang air mata atau air mata orang akan mengalir tanpa dibalas sama Tuhan. Jangan pernah berpikir. Saya percaya itu. Saya lebih baik nolak menangani perkara kalau akhirnya saya hanya akan memberikan air mata kepada orang lain. Ya, saya sudah tahu bahwa ini tidak akan menang. Saya tidak mau memberikan harapan pada orang. Tapi kalau memang apa yang dia sampaikan kepada saya adalah sama dengan ininya, faktanya saya akan bela. Itu. Jadi sekali lagi, mari kita terus belajar. Anda boleh menghubungi saya kalau hanya sekadar konsultasi. Seluruh Indonesia saya terbuka. Nomor saya ada 2. 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Silakan Anda hubungi, tapi sebaiknya jangan pakai telepon WhatsApp. Karena kadang-kadang suka putus. Saya mengharapkan kalau Anda mau telepon pakai telepon biasa. Anda beli paket dulu, paket bicara. Ya, Anda mau bicara sama saya, siapkan materi, tanya kira-kira hari ini Bapak ada waktu apa enggak, Bapak ada di Surabaya apa enggak. Karena kalau saya ada di daerah terpencil, itu sinyal kurang, ya, kurang bagus. Jadi bukan salah saya tidak pernah menolak orang mau telepon, karena saya orang merdeka, ya. Nomor saya tidak dirahasiakan. Kalau ada orang yang ingin menyadap, saya bukan pemain korupsi. Saya justru anti korupsi. Jadi kalau ada yang mau sadap saya punya nomor, insya Allah tidak ada masalah rahasia. Saya itu terima telepon di hadapan istri saya, anak saya, gak ada rahasia-rahasia. Saya malah speaker kok. Saya gak pakai handsfree. Saya pakai speaker supaya didengar semua orang. Karena saya seorang pejuang kebenaran. Walaupun pahit, lebih baik saya katakan, walaupun pahit kebenaran itu lebih baik daripada saya sembunyikan. Jadi saya himbau kepada teman-teman, dunia kita sebagai advokat atau pengacara, kita ini adalah profesinya mulia dan terhormat, lebih tinggi daripada penegak hukum lain. Oke.
bincang-bincang kita hari ini akan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenaan, apabila ada kalimat saya yang kurang bagus, kemudian ada yang tersinggung, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Ya, kepada keluarga almarhum Ketua Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Bapak Budi, dan kemudian keluarga daripada Bapak Eko, Ketua Majelis Hakim, saya mohon maaf. Ya, saya sudah berdoa kepada Tuhan agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh siksaan yang dizalimi oleh mereka-mereka. Saya selalu berdoa pada Tuhan agar saya tidak sampai melakukan pembalasan. Kalau memang ada pembalasan, biarkanlah Tuhan yang membalas, bukan saya. Karena saya takut karma. Kepada kalian yang belum sempat melakukan mendapatkan balasan dari Tuhan, ya, tolong sadarkanlah. Kalau Anda punya suami, sadarkan suami Anda. Kalau Anda punya anak, sadarkan anak Anda. Kalau Anda punya orang tua, sadarkan orang tua. Jangan melakukan menjolimi orang. Karena akibatnya akan dialami oleh keluarga. Sekali lagi, Anda-Anda yang kebetulan belum bertepatan mendapatkan balasan dari Tuhan, bertobatlah. Ya, terlebih-lebih yang sudah menjalimi saya dan keluarga saya. Karena saya orang lurus. Ketika saya menghadapi permasalahan yang dijalimi, insya Allah doa saya tidak akan pernah disia-siakan sama Tuhan. Oke, sekali lagi saya berharap kepada yang pernah atau yang masih dendam sama saya, ya, Bapak Joni Harsono, Bapak Diriman Sumargo, kemudian Bapak siapa ini? Ananto, ya, kemudian Pak Nizar, lalu temannya Pak Nizar itu saya agak lupa, jaksa, ya, lalu Pak, ya, majelis hakim yang ikut, serta Pak Wayan yang melaporkan saya, ya, semoga anda-anda ini sadar, ya. Jadi jangan sampai disadarkan sama Tuhan. Saya ini tidak pernah menjolimi orang. Tapi saya dijolimi, nyawa pun saya pertaruhkan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara.